Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada kali ini. Baiklah, tanpa melengahkan waktu, mari kita berdoa terlebih dahulu menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan puji-pujian kami, pengajaran firman Tuhan, pendengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, ke dalam nama-Mu, dalam tangan-Mu Tuhan, dalam kekuasaan-Mu. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masa memuji dan menyembah Tuhan pada pagi yang indah ini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajak dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh,
Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Selamat kita bertemu di dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Sebelum kita lanjut dengan perkongsian pada hari ini, lebih baik kita mulai dulu dengan doa bersama-sama. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam ibadah Minggu, walaupun kami tidak dapat bertemu muka dengan muka, tetapi di dalam roh, di dalam hati, dalam iman, dalam kepercayaan kami tetap satu. Sebab Tuhan yang menyatukan kami sebagai anak-anak-Nya. Berkati penyampaian dan pendengaran firman Tuhan di mana-mana saja saudara-saudara berada, dan biar semua kami bukan hanya diberkati, bahkan Tuhan firman-Mu yang hidup, yang melakukan mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami hari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sekali lagi perkongsian ini, biar Engkau sajalah Roh Kudus yang mengajar, biar apa yang keluar itu sesuai dengan kemauan dan apa yang Kau ingin sampaikan buat kami semua. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, dalam sharing pada minggu ini kita akan mengimbas persoalan tentang iman, ya. Dan ayat dasar yang akan kita bahaskan pada minggu ini terambil daripada Ibrani pasal 11 ayat 6. Ya, sekali lagi kita sediakan teksnya masing-masing, yaitu Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi, saudara-saudara, kita ulang lagi. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hal yang akan kita bahaskan, saudara-saudara, yaitu tanpa iman. Kalau kita tidak beriman, kita tidak mungkin akan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman, tanpa percaya, tanpa bergantung, tanpa berharap, tidak mungkin kita boleh menyenangkan atau diterima oleh Tuhan. Sebab itu, ayat ini mengatakan bahwa barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan satu lagi hal yang menarik di sini adalah Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Poin pertama, tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Poin yang kedua, kalau kita mau, kalau kita berpaling, kalau kita membuat keputusan untuk menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, ya, kondisi yang harus kita penuhi harus percaya. Yang kedua di sini dikatakan bahwa orang yang percaya ini, bila dia sungguh-sungguh mencari, Tuhan akan memberi upah kepadanya. Nah, untuk membahas perkara ini, iman yang menyenangkan hati Tuhan, kita akan belajar melalui beberapa cerita yang terdapat dalam kitab Injil dan juga daripada kitab Perjanjian Lama. Yang pertama, untuk kita belajar iman yang menyenangkan hati Tuhan ini, kita akan belajar daripada dua kejadian daripada Injil, daripada kitab Injil. Yang pertama yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat 5 sampai dengan 13. Saya akan cerita secara naratif, supaya tidak membuang waktu kita. Nah, dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 13 ini adalah cerita mengenai ketua tentara ataupun kepala perwira di Kapernaum, yang mana servant ataupun orang ataupun pembantu ataupun pekerjaannya, pembantu rumahnya sedang mengalami sakit tenang. Dan yang menariknya mengenai ketua tentara ini ataupun kepala perwira ini, beliau bukan orang Israel. Ya, beliau ini adalah orang asing.
Dengan bahasa secara halusnya kita boleh mengatakan bahwa beliau ini adalah orang bukan Kristen. Ya. Tetapi kenapa cerita ini atau hal ini menjadi sangat penting untuk kita belajar? Ada beberapa hal yang boleh kita renungkan bersama. Bukan hanya renungkan, tetapi kita pelajari bersama. Yang pertama, beliau ini dia mengerti, ya, bila disampaikan kepada Yesus, ya, dalam ayat yang ke-5 dikatakan, ayat ke-6, Tuhan, hambaku sakit di rumah, telantar di katil, tidak dapat bergerak dan amat derita. Ini dalam versi bahasa Borneo, kitab versi Borneo. Ya. Pendek kata, hambanya, ketua tentara ini, sedang telantar sakit tenan. Jadi, Yesus menjawab, baiklah aku akan pergi menyembuhkannya. Nah, menarik sekali respon Yesus adalah, dia mau pergi setelah diberitahu oleh kepala perwira ini. Tetapi ketua tentara itu berkata, usahlah Tuhan datang ke rumahku, aku tidak layak menyambut Tuhan sebagai tamu. Tetapi jawaban daripada ketua tentara ini menarik juga. Dia katakan, Tuhan, aku ini tidak layak. Mungkin juga dia sadar bahwa sebagai orang yang mungkin bukan Israel, bukan Yahudi, ya, mungkin boleh dikatakan digambarkan sebagai orang asing, orang kafir barangkali, dia merasa Tuhan tidak layak saya menerima Tuhan. Ya, bukan dia tidak mau menerima, tetapi dia merasa tidak layak. Mungkin karena dia merasa bahwa aku bukan sama bangsa, sama kaum, sama kelompok, selama kumpulan. Dia merasa itu menunjukkan bahwa dia sedar dan dia terus terang. Itu tandanya dia rendah hati. Dia tidak sombong walaupun dia pangkat besar. Ya, dan bila Yesus kata aku mau pergi menyembuhkan dia, dia katakan Tuhan tak payah. Sebab apa? Aku tidak layak. Nah, saudara-saudara, satu hal yang menarik dalam hal seperti ini, kita juga adalah orang asing pada satu ketika. Memang Yesus datang mau menyelamatkan kita, dan seringkali juga kita merasa tidak layak. Tetapi merasa tidak layak ini tidak menghentikan mujizat dan usaha Tuhan itu terjadi. Selanjutnya kita melihat bahwa ketua tentara ini berkata, Tuhan, katakan saja, maka mujizat kesembuhan itu akan terjadi. Dan bila mendengar jawaban seperti itu, Yesus, dia merasa tercengang, terkejut karena betapa kuat dan besarnya percaya, pengharapan, dan kebergantungan orang itu kepada siapa Yesus itu. Nah, saudara-saudara, sebagai seorang tentara, wajar-wajar saja pegawai ini dia tahu apa artinya authority. Dari sudut manusia, dia merasa dia tidak layak. Yang kedua, dari manusia, dia terbatas, dia tidak boleh terhad mungkin untuk menyembuhkan hambanya yang sedang terlantar sakit. Ya, mungkin dia sudah coba bawa untuk berobat di tempat lain barangkali. Tetapi ya Yesus datang. Dan dia mengerti satu hal, bahwa Yesus itu bukan sembarangan orang. Dia mengerti Yesus itu orang yang punya otoritas. Sama seperti dia juga, dia tahu bila dia punya otoritas, dan bila dia berkata kepada anak buahnya, tentara-tentara yang di bawah jagaannya, perintahnya, orang pasti, tentaranya di bawahannya pasti akan mendengar. Jadi prinsip dia tahu, prinsip kuasa.
Jadi bila Yesus itu cukup perintahkan saja, katakan saja. Jadi pastilah terjadi sesuai menurut perintah. Sebab Yesus itu bukan sembarangan. Kata Yesus itu memiliki kuasa. Kata Yesus itu memberi mujizat. Kata Yesus itu memungkinkan sesuatu yang mustahil. Dan kita tahu, akhirnya, dalam ayat ke-10 dikatakan bahwa Yesus terkagum mendengarnya, lalu berkata kepada orang ramai yang mengikutinya, sesungguhnya belum pernah kutemui orang yang demikian teguh imannya, walau di Israel pun. Nah, iman-iman yang unik, yang menyenangkan hati Tuhan seperti ini, jarang. Dan Yesus berkata dalam semua kita-kita yang percaya ini, di seluruh Israel ini, belum aku temukan satu pun yang model-model seperti orang ini. Dia merasa dia tidak layak menerima saya, dan menerimaku di rumahnya. Tetapi dia hormat, bukan hanya dia hormat, dan dia percaya bahwa kalau aku mengatakan satu ayat pun, satu patah pun perkataan itu pasti terjadi. Nah, itulah yang sebenarnya, saudara, yang terjadi. Dan Yesus dalam ayat 11, ketahuilah ramai orang akan datang dari timur dan barat lalu duduk di meja menikmati jamuan bersama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Sebaliknya anak-anak kerajaan itu akan dihumbannya ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudara, orang percaya itu banyak, ramai. Orang Kristen itu ramai. Ramai itu ataupun kita melakukan ibadah-ibadah, ritual-ritual agama itu belum pasti menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang benar-benar percaya. Seperti kepala tentara ini, ketua tentara ini. Nah, Yesus berkata ramai nanti orang dari timur, dari barat akan datang. Berbagai bangsa. Ya. Tetapi dikatakan di sini bahwa lalu Yesus berkata kepada ketua tentara itu, pulanglah, apa yang kamu percaya itu akan terjadi. Pada ketika itu juga sembuhlah hamba ketua tentara itu. Jadi saudara-saudara, pada saat Yesus berkata, pada saat ketua pewira itu, ketua tentara itu percaya, pada waktu dia dengan rendah hati mengakui siapa Yesus, mujizat terjadi. Saudara-saudara, seringkali kita melihat dari sudut pandang kita apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita melihat bagaimana dalam keadaan kita itu kita melihat kemampuan, keterbatasan kita. Memang menurut kita mustahil hal itu terjadi. Tapi ketua tentara ini dia melihat dari sisi pandang Yesus. Kalau Yesus menyebutkan sesuatu, pasti terjadi. Karena dia tahu bahwa Yesus itu diurapi, berkuasa. Dan kuasa Yesus itu bukan kuasa manusia. Karena dia adalah Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah kita dalam situasi di mana kita ditimpa kejadian seperti kepala tentara ini? Di mana kejadian yang mungkin menimpa keluarga kita, dan kita sudah mulai meragui, yaitu mana mungkin dapat disembuhkan, mana mungkin mujizat itu boleh terjadi menurut pandang kita. Nah, inilah orang yang tidak beriman karena dia tidak mampu percaya. Satu lagi pengertian orang yang tidak beriman itu adalah orang yang ragu-ragu. Sebab itu dalam surat Yakobus menyatakan jangan berharap orang yang khawatir, orang yang ragu-ragu ini akan menerima apapun. Ya. Jadi saudara-saudara, ketua pewira ini dia tahu, dia sadar. Yang penting kata Yesus itu kalau dikeluarkan, disampaikan, pasti mujizat terjadi. Nah, saudara dan saya pada hari ini berdepan dengan berbagai keadaan. Kita ini cuma akan percaya kalau kita melihat buktinya secara fisikal. Kalau hanya cakap-cakap saja,
ataupun omong-omong saja, bicara-bicara saja, mustahil. Karena biasanya perkara itu terjadi kalau dilakukan secara fisik, baru kita percaya. Tetapi saudara juga harus sadar, firman Yesus itu juga adalah firman. Dia adalah firman Allah, firman Tuhan itu sendiri. Dan barang siapa yang menerima firman itu, dia menerima Yesus itu. Barang siapa yang menerima firman itu, dia menerima kuasa Yesus itu. Dan barang siapa yang mengalami menerima kuasa itu, dia menerima pekerjaan Yesus itu juga. Sebab itu saudara-saudara, bila kita mengetahui kebenaran, dalam Yohanes pasal 8 mengatakan bahwa kebenaran Yesus itu memerdekakan kita. Karena firman itu bukan hanya kata-kata. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Firman itu adalah hidup sehingga apa yang disampaikan, ditulis, dicatat, dan diterima oleh kita dengan iman, maka terjadilah sesuatu. Sebab firman itu adalah hidup. Sebab firman itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Saudara dan saya tidak melihat Yesus pada hari ini, pada zaman ini, secara fisikal, tetapi firman Tuhan. Kita boleh renung, kita boleh baca, kita boleh ingat, dan kita boleh hafal. Dan firman itu menjadi hidup sebab ia adalah firman Tuhan. Dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Maka firman itu menjadi nyata, menjadi benar, dan menjadi aktif. Dan ia melakukan sesuai dengan janji Tuhan. Dan kita tahu bahwa kepala tentara ini, dia sedar hanya dengan memberi perintah saja, maka perintah itu terlaksana. Dan dia juga tahu, dia sedar dengan hukum, kuasa, dan perintah ini, cukup Yesus memerintahkan, bila perintah itu keluar, percakapan ataupun kenyataan itu dikeluarkan, firman itu dikeluarkan, cukup. Pasti terjadi sesuai dengan yang diperintahkan. Yang kedua, saudara-saudara, kita juga akan melihat mengenai satu kejadian lagi, yaitu yang tercatat di dalam Matius pasal yang ke-15. Nah, ini juga satu iman yang boleh membuatkan kita kagum ataupun tercengang. Kenapa? Sebab di sini kita melihat juga kejadian seorang perempuan di mana anaknya perempuan Kanaan yang tercatat di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Nah, kita baca, saya akan bacakan dari Alkitab versi Bonyo. Yesus beredar dari situ dan pergi ke kawasan perampiran Bandar Tirus dan Sidon. Seorang wanita Kanaan yang tinggal di situ datang mendapatkan Yesus sambil berseru, "Wahai Tuan, anak Daud, kasihanilah aku, anak perempuanku dirasuk roh iblis dan menderita." Dirasuk oleh roh iblis dan menderita. Yesus diam tidak menjawab. Heran juga, Yesus diam tidak menjawab. Para muridnya memohon kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, dia mengikut kita meraung-raung." Mungkin pengikut-pengikut dia itu merasa terganggu, tidak fokus, ataupun merasa tidak penting. Apalagi Yesus tidak menjawab, maka dia suruhlah dia pergi. Dan 24 dikatakan, Yesus berkata kepada wanita itu, "Aku diutus khusus kepada keturunan kaum Israel yang seperti domba hilang." Wanita itu mendekat Yesus dan menyembahnya sambil berkata, "Tuan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti anak-anak dan mencampakkannya kepada anjing." "Benar, Tuan," balas wanita itu, "tetapi anjing pun makan sisa yang jatuh dari meja tuannya." Oleh yang demikian, Yesus berkata kepadanya, "Kamu seorang wanita yang teguh iman, apa yang kamu inginkan itu akan berlaku serta-merta anak wanita itu pun pulih." Dari wanita Kanaan ini, saudara-saudara, sekali lagi, Kanaan itu bukan Israel, Kanaan itu bukan Yahudi. Dan dikatakan pada waktu Yesus
pergi ke tempat di mana wanita ini tinggal, dia pun datang. Perempuan ini datang, saudara, dan dia sadar siapa dia. Dan tidak layak dia menghampiri orang ya seperti Yesus. Ya, mungkin masyarakat mereka pada waktu itu mewujudkan perbezaan antara orang Yahudi bukan Yahudi, ya, orang yang beragama dengan tidak beragama. Ya, itu mungkin kita boleh mengerti kenapa ya sehingga respon dan di antara keduanya itu sangat menarik sekali untuk kita bahas pada kali ini. Dan dia berseru, dia bukan hanya meminta, tapi dia berseru, dia berteriak, "Wahai Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku, anak perempuanku dirasuk iblis dan sangat menderita." Nah, saudara-saudara, orang yang beriman, walaupun perempuan ini boleh dikatakan bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Israel, bukan orang percaya, tetapi seperti kata surat Yakobus itu antara perbuatan dan iman. Perbuatannya itu sudah menunjukkan bahwa sesungguhnya dia ini lebih daripada orang yang mengaku dirinya percaya. Walaupun mungkin masyarakat ketika itu menganggap dia itu bukan orang Yahudi, bukan orang percaya, ataupun pada hari ini mungkin kita menganggap dia mungkin orang yang bukan Kristen. Ya, tetapi kita melihat di sini perbuatannya. Dia datang kepada Yesus, bukan hanya dia meminta-minta, tetapi dia berteriak. Artinya sangat-sangat mengharapkan. Sangat-sangat sudah tidak ada jalan lain, sehingga dia berteriak mati-matian, "Wahai Tuhan, ya, wahai Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Ya, anak perempuanku menderita, dirasuk iblis." Saudara-saudara, daripada perbuatannya jelas. Apapun pandangan orang terhadap dia, mungkin menganggap dia orang bukan percaya, ya, suku lain, ya, mungkin dia anggap bukan Kristen barangkali pada waktu itu. Ya, contoh saja. Tapi dia tidak peduli itu. Dia terus mendekati Yesus, sehingga tetapi Yesus di sini juga waktu dia mendengar teriakan perempuan ini minta belas kasihan, Yesus itu diam. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami keadaan di mana kita berteriak-teriak kepada Yesus? Mestinya di dalam doa, maksud saya. Dan sepertinya Tuhan itu diam. Tetapi harus saudara ingat, kadang-kadang ada waktu kita berada di kelompok, waktu orang sedang bercakap ataupun berbicara, kita hanya duduk diam di situ, tidak mengatakan apa-apa. Dan saya percaya, walaupun Yesus tidak menjawab, tapi dia mendengar. Karena akhirnya, Yesus juga meresponi panggilan ataupun teriakan daripada wanita ini. Kalau kita dijawab, kalau kita meminta ataupun kita bertanya seperti perempuan ini, bagaimana perasaan saudara dan saya ketika orang yang tempat kita berteriak minta tolong, tempat kita mengadu, tempat kita meminta, bukan hanya tidak menolong seperti kelihatannya, tetapi malah tidak menjawab. Apakah saudara dan saya masih mau lagi? Apakah saudara dan saya masih mau lagi maju? Apakah saudara dan saya masih merasa terus? Spesialnya wanita ini, dia tidak pernah mengalah. Walaupun Yesus itu diam, bahkan yang sedihnya juga, dikatakan dalam cerita ini, muridnya melihat perempuan itu mengikuti mereka meraung-raung. Mereka merasa terganggu. Mereka merasa kacau. Perempuan ini baik kita usir saja. Perempuan ini baik saja kita ketepikan. Supaya dia tidak mengganggu, tidak mengacau kita. Tetapi perempuan itu ditolak, tidak dijawab Yesus. Yesus diam, mau diusir, mau diketepikan oleh murid-murid Yesus.
malah dia tidak pernah mengalah. Ingat di dalam Ibrani tadi dikatakan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di sini kita melihat kesungguhan perempuan ini. Dia berseru, dia berteriak, Yesus tidak jawab, diam. Bila dia mendekat, murid-muridnya juga mau mengusir wanita itu supaya tidak mengacau mereka lagi. Ya, mereka sudah rimas, mereka sudah merasa agak terganggu. Jadi wanita itu akhirnya Yesus menjawab, ya, walaupun mula-mula tadi responnya seperti tidak diperdulikan. Nah, Yesus menjawab dan katakan, aku diutus khusus kepada keturunan kaum Israel yang seperti domba yang hilang. Tetapi kita melihat respon wanita itu lagi. Dia katakan bahwa wanita itu mendekati Yesus dan menyembahnya sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Walaupun tadi Yesus diam, tidak menjawab perempuan itu. Dan sekali lagi murid-murid mau menghentikan dia ataupun mau mengedepikan dia. Karena dia meraung-raung. Gara-gara mungkin mereka merasa terganggu oleh perempuan ini. Dan sekali lagi Yesus mengatakan, hai ibu, aku bukan datang untuk diutus kepada orang seperti kamu. Aku diutus kepada suku Israel, pada suku Yahudi. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau kita pergi bertemu dengan orang, sudah tidak dijawab, sudahlah kita itu tidak dilayani, malah mau berhenti ataupun mau diketepikan, dan sekali lagi disindir lagi, minta maaf, aku bukan bertujuan untuk datang kepada kamu. Bayangkan pedihnya hati kita. Tapi adakah wanita beriman ini yang sungguh-sungguh mencari Tuhan ini seperti itu? Tidak. Malah dalam ayat 25, wanita itu mendekati Yesus dan menyembahnya sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah, dalam kata aslinya dalam ayat ini seperti, walaupun dia dilayan ataupun menerima respon tidak dijawab mulanya oleh Yesus, dan diketepikan oleh murid-muridnya, malah disuruh supaya tidak mengikut, tidak mengacau lagi. Bahkan dan sekali lagi Yesus akhirnya menjawab, aku ini bukan diutus untuk orang seperti kamu. Bayangkan saudara-saudara. Tetapi kita melihat kesungguhan wanita ini. Dia maju, bukan mundur saudara. Seringkali kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita berdoa, seperti Tuhan tidak menjawab. Dan apabila orang-orang di kalangan kita sudah mulai mengenepikan kita, ataupun merasa kita ini ditolak, kita sudah mulai bingung, ragu, akhirnya kita mengatakan, Tuhan itu sudah tidak peduli. Orang-orang ini hanya mau mengenepikan, tidak memandang aku lagi, tidak peduli aku lagi. Dan apalagi, kadang-kadang kita merasa idealistik. Aku ini selayaknya dilayan, tetapi kenapa mereka mengedepikan aku? Kadang-kadang kita ini kan mudah berperasaan demikian. Tetapi belajarlah satu prinsip daripada wanita ini. Pertama, dia mendekati Yesus. Dia maju sebenarnya. Dia bukan mundur, dia maju dan dia menyembah. Dalam hal menyembah ini, artinya yang asli adalah dia sujud, dia tunduk dan dia menyembah. Minta belas kasihan. Belas kasihan apa? Tuhan, tolonglah aku. Dan sekali lagi Yesus menjawab. Agak sinis, tapi kenyataan. Karena tadi dia katakan bahwa ayat 24, aku ini diutus khusus untuk keturunan kaum Israel. Tapi sekali lagi Yesus menjawab di sini, boleh saja menyakitkan hati kita kalau kita diperlakukan seperti ini. Tidak patut mengambil roti anak-anak dan mencampakkannya kepada anjing. Nah, boleh jadi juga perempuan ini mungkin ibarat anjing.
tidak layak makan roti yang harus diberikan kepada anak-anak. Ya, mungkin karena dia bukan suku Israel, mungkin saja pada waktu itu mungkin arti anjing itu mungkin diumpamakan orang yang mungkin haram, mungkin orang yang tidak diterima jadinya, orang yang tidak layak. Ya, dia katakan tidak patut mengambil roti dan menyampaikannya kepada anjing. Dan perempuan ini sadar siapa dia. Apakah dia anjing, apakah dia bukan, ya, sebagai perbandingan. Dia tidak menolak bagaimana anggapan di sekelilingnya pada waktu itu, menganggap dia mungkin sama seperti anjing, mungkin ya boleh saja orang anggap kita seperti babi. Ya, mungkin itu juga benar, itu anggapan. Ya, bukan Tuhan yang menyebut seperti itu, menganggap kita anjing, menganggap kita babi, bukan. Itu sebagai contoh perbandingan. Ya, benar Tuhan. Jadi perempuan ini juga sadar siapa dia. Tapi dalam dia sadar itu, dia sujud, dia maju, dan dia menyembah, minta belas kasihan. Tetapi anjing pun makan sisa yang jatuh dari meja tuannya. Nah, dia katakan, kalaupun Tuhan, engkau tidak memberikan aku roti yang benar-benar, sisa-sisa ya, yang jatuh itu pun sudah cukup untuk anjing untuk makan. Kalaupun roti yang benar-benar itu tidak diberikan kepada anjing, biar saja yang sisa-sisa, yang jatuh-jatuh itu, ya, apa yang selayaknya dimakan oleh anjing, itu pun sudah cukup. Saudara-saudara, sedikit kebaikan, sedikit pun kasih karunia Tuhan itu sudah mencukupi bagi kita yang memang selayaknya tidak layak. Tetapi kita setelah kita menjadi anak Tuhan, kita yang dulu tidak layak, kita sudah dilayakkan oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga kita bukan seperti anjing hanya makan sisa-sisa. Bahkan kita dikatakan tadi dalam cerita ketua tentara yang kita belajar sebentar tadi, ya, dari timur, dari barat, orang akan datang dan makan semeja dengan Abraham. Saudara-saudara, kita bukan lagi makan sisa-sisa bila kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita makan semeja dengan Abraham, artinya kita makan semeja. Tuhan tidak pernah memberikan yang sisa-sisa kepada kita. Tetapi dalam cerita ini, dia katakan, benar Tuhan, anjing pun makan sisa yang jatuh dari meja tuannya. Ya, saudara-saudara, sedikit pun sisa-sisa yang kita dapat, itu sudah cukup. Tuhan tidak mengharapkan kita ini sempurna. Sedikit sisa, sedikit kebaikan Tuhan itu sudah cukup bagi kita. Dan oleh demikian, Yesus berkata kepadanya, kamu seorang wanita yang teguh iman, kuat iman, yang tidak mundur, tidak murtad, tidak mengalah. Apa yang kamu inginkan itu akan berlaku, serta merta anak wanita itu pulih. Nah, saudara, ini iman yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, seorang wanita yang bukan kaum Israel, ataupun bukan orang percaya, ataupun bukan orang Yahudi, ya, ataupun dalam zaman sekarang boleh saja kita sebut bukan orang Kristen. Tetapi daripada perbuatan perempuan ini, dalam keadaan dia tahu hanya Yesus itu saja yang boleh menolong, dia bertekad tidak akan mundur sampai mendapat jawaban walaupun sisanya. Yang pertama, dia berseru mulanya, Yesus tidak menjawab. Yang kedua, murid-muridnya itu menolak, menepikan dia. Dan yang ketiga, kata pedas yang Yesus katakan kepadanya, aku diutus bukan untuk, ya, aku diutus khusus untuk keturunan kaum Israel. Maksudnya bukan diutus untuk suku yang lain. Tapi wanita itu terus maju. Apa yang dia mau? Yaitu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dia bukan hanya maju, malah dia sujud, dia menyembah Tuhan. Tolonglah aku. Dan sekali lagi Yesus menjawab,
tidak patut mengambil roti anak-anak dan mencampakkannya kepada anjing. Tetapi dia meresponi, itu benar Tuan. Anjing pun makan sisa yang jatuh dari meja tuannya. Walaupun sedikit, tetapi itu sudah cukup menyatakan kebaikan mujizat daripada Tuhan. Melihat respon perempuan yang seperti itu, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ingat tadi, sekali lagi saya tekankan, Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Akhirnya apa perempuan ini dapat? Dia mendapat upah. Anaknya serta merta dipulihkan ataupun sembuh. Nah, saudara-saudara, sekali lagi dalam dua contoh cerita ini, kita juga mungkin dalam pergumulan yang sama. Sekarang ini banyak-banyak saja berita mengenai keadaan dunia yang tidak tentu, hala, pandemik, penyakit, pekerjaan, masa depan. Tapi percayalah, sama seperti perempuan ini yang sungguh-sungguh mencari Dia. Walaupun kita mungkin rasanya ditolak orang, walaupun mungkin selama ini kita berdoa serasanya Tuhan itu seperti diam. Tetapi Tuhan diam, bukan Dia tidak mendengar. Karena pas pada waktunya, bila Tuhan itu menjawab, Tuhan itu tahu bila waktu yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Kita juga belajar daripada bapa iman kita, yaitu Abraham. Beliau dijanjikan seorang anak yang bernama Ishak. Dan pada waktu dia dan Sarah menerima janji itu, umur Abraham 75 tahun. 80 tahun belum juga terjadi kehamilan. 85 tahun belum juga. Ya, sebagai manusia, kadang-kadang kita mau menjawab permintaan kita sendiri. Kita mau menjawab apa yang kita inginkan secara dengan kekuatan kita sendiri. Akhirnya dengan saranan daripada Sarah, maka si Abraham ini pun melakukan kesilapan. Setuju dengan kata istrinya sehingga mengambil Hagar, maka lahirlah Ismail. Dan kita tahu sampai pada hari ini, keturunan ini terus memberikan masalah. Dan hanya akan selesai bila Yesus datang kali yang kedua. Dan pada umur beliau, menjangkau 100 tahun, baru Ishak itu lahir. Dan saudara-saudara, kita tahu, tidak mudah untuk menunggu jawaban 25 tahun. Tetapi kita juga harus sadar, dalam waktu 24 tahun itu, Tuhan itu mungkin diam. Dan 25 tahun, pas waktu itu, Ishak lahir. Dan bukan itu saja. Ya, sekarang Ishak sudah lahir. Bahkan kita tahu bagaimana iman Abraham dan Sarah ini boleh menyenangkan hati Tuhan pada waktu kita melihat buktinya, yaitu pada waktu sebagai kesimpulan. Pada waktu Tuhan meminta Ishak diserahkan, kita tidak mendengar pergaduhan, kita tidak mendengar bahasa pertengkaran, ya. Satu orang setuju, satu orang tidak. Tapi pada waktu Ishak itu diminta untuk dikorbankan, kita melihat bahwa si Sarah juga daripada orang yang perempuan ataupun istri yang banyak mulut, sekarang ini menjadi seorang perempuan yang takluk, yang tunduk, yang hormat. Dan sebagaimana Abraham, seorang yang dulu pernah mementingkan diri, sekarang ini dia mementingkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan kita tahu bahwa benar-benar mereka mempersembahkan Ishak. Tetapi kita juga tahu dalam kejadian itu, bila Ishak mau dipersembahkan, mau disembelih di pelataran, di mezbah, Tuhan berteriak, "Jangan kau sembelih apa-apakan anak itu. Aku tahu sekarang ini bahwa kamu takut akan Tuhan." Nah, saudara-saudara, kita tahu daripada keturunan inilah akhirnya lahirlah si Yakub, ya, dengan abangnya si Esau.
Dan akhirnya kita juga tahu daripada si Yakub yang namanya berubah menjadi Israel. Dan daripada inilah keturunan 12 suku Israel sampai pada hari ini masih ada. Saudara-saudara, iman seperti inilah yang harus ada pada setiap kita. Jadi sebelum mengakhirinya, lebih baik kita tutup di dalam doa dengan pesan, walaupun kadang-kadang kita ini merasa ditolak, kadang-kadang kita merasa seperti tidak dijawab, tidak diperduli, tapi percayalah Tuhan itu maha mendengar. Pas pada waktunya, Tuhan sendiri akan menyatakan mujizat dan kemuliaannya kepada kita. Ya saudara, doa kita bersama-sama supaya kita tetap jangan goncang, jangan mundur, jangan murtad, walaupun berdepan dengan situasi dunia yang sangat-sangat tidak menentu pada waktu ini. Tapi kita percayalah, Tuhan itu punya rencana masing-masing untuk setiap kita yang bernama anaknya. Karena kita bukan lagi layak menerima sisa-sisa, tetapi kita boleh makan semeja dengan Tuhan, karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi kami bersyukur atas firman-Mu melalui iman yang boleh kami sampaikan, kami aplikasikan, kami praktekkan. Terima kasih sekali lagi. Pada waktu ini saya berdoa untuk saudara-saudara saya di mana saja mereka mendengar akan sharing ini. Saya berdoa kalaupun pada waktu ini mungkin mereka berdepan dengan situasi memerlukan roti, ada yang memerlukan kesembuhan, ada yang memerlukan penerimaan, ada juga yang mengalami seperti Abraham janji tetapi belum tertunai, belum ditepati. Saya berdoa Bapa supaya iman kami jangan padam, bahkan maju terus seperti perempuan Kanaan ini, seperti ketua tentara di Kapernaum itu, dan juga sama seperti Abraham, walaupun melakukan kesilapan, tapi akhirnya dia tetap taat, dia tetap masih memperdulikan, masih memperhatikan, masih tetap antusias bahwa pastinya janji Tuhan menjadi kenyataan, dan akhirnya dia menjadi bapa segala bangsa, dan daripada dialah keturunan manusia di muka bumi diberkati. Dan Tuhan, kami bersyukur karena dengan iman yang sebesar biji sesawi pun Tuhan sudah cukup. Sebab kami tahu Bapa, walaupun sedikit kebaikan itu sudah cukup bagi kami. Sebab kami tahu bahwa kebaikan Tuhan itu tidak boleh digambarkan. Terlalu besar, terlalu dalam, terlalu jauh, terlalu ajaib. Tapi Tuhan, kami tahu apapun yang kami terima, Tuhan tahu apa yang cukup bagi kami. Bahkan melimpah sehingga boleh kami bagikan dengan orang lain. Bapa, Roh Kudus, tolong kami dalam dunia yang hidup seperti ini, supaya tidak mudah luput, tidak mudah kami mengundur dan mengalah dalam iman kami mengikut Tuhan. Biar kami setia, setialah kami sampai mati, sampai bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih sekali lagi atas firman-Mu yang hidup, dan kami terima semuanya, biar mujizat terjadi, sama seperti 2000 tahun yang lalu, masih terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Amin. Sekian saja, sampai kita bertemu lagi. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih kepada Saudara Baja untuk pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua telah diberkati, telah belajar sesuatu yang berharga. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pengajaran firman pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu membantu kami bukan saja menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu yang setia dalam setiap waktu dimanapun kami berada, Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini sampai di sini. Sampai bertemu kembali di ibadah akan datang. Tuhan Yesus memberkati.